di DKJT Podcast Dewan Kesenian Jawa Timur yang membahas seputar seni dan kebudayaan khususnya di wilayah Jawa Timur. Oke, pemirsa budaya, ini kita sudah berada di penghujung segmen dari topik kita hari ini, yaitu industri film di era digital. Di penghujung ini kita akan kita sedikit menyimpulkan juga dari perbincangan yang seru tadi pada sebenarnya perbincangan ini tidak cukup hanya satu kali podcast yang harus nyambung terus, nanti ada progres, nanti harus nyambung terus ini untuk BPH ini kita menyampaikan pesan. Oke, kita ke Masol dulu deh, Ini kalau kita ngomong soal ekosistem dari sebuah film itu tidak lepas dari sumber daya manusianya. Ya, dari sumber daya manusia ini bagaimana menurut Mas Sol sebagai kapasitasnya Departemen Film Dewan Kesenian Jawa Timur ini untuk membuat kaderisasi para filmmaker ini tetap ada gitu, Mas Sol. Kira-kira harapan apa yang Mas Sol ingin utarakan? Harapan palsu atau harapan benar gitu kan, untuk membuat bagaimana kaderisasi sineas ini atau filmmaker ini tetap ada gitu, tidak terputus. Silakan Mas Sol. Iya, betul bahwa salah satu ekosistem yang ada di dalam film adalah sumber daya manusia atau talenta-talentanya. Kalau saya melihat memang sampai sejauh ini talenta-talenta di Jawa Timur terutama itu sudah luar biasa melimpah sebenarnya. Belum dari komunitas kita itu di Jawa Timur, baik yang independen maupun yang berafiliasi dengan kampus, dengan sekolah, itu luar biasa banyak. Jawa Timur itu sudah punya sekolah-sekolah SMK jurusan produksi film. Belum lagi sekarang itu ranahnya digabungkan dengan broadcast. Nah, untuk produksi filmnya ada di Jawa Timur itu ada sekitar 8 atau 9 yang khusus produksi film. Artinya apa? Kalau kita ngomongin talenta, SDM dan tongkat estafet perfilman itu sebenarnya sudah mulai ada. Belum lagi di kampus. Di Surabaya ada 2 kan kampusnya, yang D3 produksi film dan televisi. Ada 2 itu dan sampai sekarang masih terus aktif gitu. Nah, cuman memang tantangannya adalah untuk karya ini ya, artinya kan output dari semuanya itu talenta itu karya yang benar-benar bisa akhirnya diceritakan ke bawah-bawahnya, yang bisa menjadi energi, bisa menjadi inspirasi, semangatnya itu ya, karena emang selama ini talenta bagus kita kadang juga akhirnya harus pindah dari sini, harus ke ibu kota, ke Jogja segala macam. Dan ya usaha-usaha apa yang dilakukan oleh Mas Rio ini kan, dengan adanya Mas Rio punya acting kelas, terus banyak. Mas Rio ini punya program-program yang bagus yang juga tepat ke pembenahan talenta bukan hanya talenta ini ya secara teknisnya ya, tetapi bagaimana ruang-ruang aktornya, ruang-ruang manajerialnya. Mas Rio punya program-program seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kemudian bisa memberikan kepercayaan bahwa masa depan film itu berada di tangan-tangan yang tepat. Kurang lebih kayak gitu. Bagus sekali ini Mas Sol ya. Bahwasannya film ini berada di tangan yang tepat. Oke, sekarang ke Mas Rio Eka ini ya. Tadi Mas sempat kita singgung di segmen awal bahwasanya penonton kita ini sepertinya mulai berubah preferensi seiring adanya konten-konten yang lebih cepat, konten-konten yang lebih singkat yang bisa diakses mereka atau bisa mereka telan dengan cara lebih mudah. Nah, kira-kira kita kalau ngomong soal film gitu, kita pasti berbicara juga tidak lepas dari apresiasi penonton gitu. Tanpa adanya apresiasi penonton, ya buat apa kita buat film gitu. Kadang kita juga menyampaikan pesan itu karena
ada pesan yang juga ingin kita sampaikan tuh karena kita ingin penonton mengikuti pesan yang kita sampaikan atau kita ingin utarakan. Menurut Mas Rio ini di komunitasnya tadi yang sedang dibentuk, yang sedang berjalan ini, bagaimana cara mengatasi itu untuk agar strategi untuk mendapatkan apresiasi penonton itu masih tetap eksis? Kira-kira bagaimana? Selain tadi kita harus catch up dengan teknologi, iya memang kita harus catch up dengan teknologi, tapi bagaimana jika teknologi ini membuat penonton ini berubah haluan, berubah preferensi, membuat kita lagi film-film kita lagi susah untuk diapresiasi lagi. Mau Mas Rio? Iya, jadi kalau ngomong apresiasi itu kan sebenarnya gini, di pilar ekosistem itu kan apresiasi ada di ujung hilir, produksi ada di hulu gitu kan. Nah, itu memang jenjang antar dua titik ini cukup jauh. Di antara itu ada distribusi, publisis, macam-macam ya. Yang di situ itu butuh kerja kolaborasi. Jadi tadi juga sempat saya spill bahwa produksi ya sekeras apapun kita meningkatkan kualitas di situ ya. Kalau tidak berkesinambungan sampai di ujungnya untuk bagaimana daya apresiasi penonton ini juga ditingkatkan, maka ya ini akan timpang juga nantinya. Artinya tidak jadi pendorong untuk semakin kreatif, semakin berkualitas gitu ya. Nah di situ mungkin kalau pertanyaannya bagaimana kami mensiasati, ya kami semampu mungkin kami berjejaring. Mungkin itu tadi kalau saya boleh nambahi ya tadi peran pemerintah mungkin ya salah satunya juga lagi-lagi, karena siapa yang bisa menjangkau itu semua kalau yang membuat regulasi katakanlah. Karena paling tidak lini-lini itu akan butuh perhatian khusus yang di situ banyak keterbatasan dari teman-teman sinias ya. Menjangkau semua itu ya kita bakal sulit juga ya. Bagaimana sih kalau tadi sudah disampaikan di segmen 1 bahwa secara kuantitas meningkat Mas ya dari tahun ini ya. Produksi film. Nah itu seperti itu misalnya, berarti ada supply yang meningkat. Nah bagaimana nih demand-nya juga harus didorong gitu kan, karena kan sudah ada barangnya nih. Jadi supaya ya kita bicara keselarasan aja. Apresiasi nggak bisa letak dari itu juga. Salah satunya itu Jawa Timur masih belum punya festival yang bisa itu ya menjadi festival yang representatif untuk ruang jejaring gitu. Menjadi apa ya, katakan festival itu panggung apresiasi yang paling proper gitu ya untuk sebuah karya gitu ya, Khusus di Jawa Timur. Belum ya Jawa Timur paling di kampus kan teman Filmfest itu teman Filmfest. Nah karena itu penting juga untuk festival ini, bagaimana adanya ruang pertukaran ide, pertukaran jejaring, termasuk konsep pengalaman membuat film ini, pengalamannya seperti apa itu di ruang festival itu kan menjadi lebih kreatifnya di situ. Benar, nah itu pemerintah daerah Ya bisa mengarahkan ini yang bisa mendatangkan ini hubungan era-era mau pemilu Mas. Iya, pemilihan dijanjeni itu malah jadi Bali. Mau kita pilih ya, kedorong Perda menjadi Pergub. Jadi gitu ya, para pemirsa budaya. Jadi sebenarnya ekosistem atau dunia film ini sedang baik-baik saja karena komunitas atau bagaimana mereka berkarya ini meningkat ya daripada tahun sebelumnya. Lagi cukup disayangkan ada beberapa gap ya atau missing gitu yang membuat jembatan antara dari hulu ke hilir perfilman di Jawa Timur ini harus susah, harus terputus atau harus retak gitu, yaitu peran pemerintah. Bagaimana pemerintah dapat mensupport atau memberikan ruang-ruang kreatif, ruang-ruang jejaring bagi para komunitas film di Jawa Timur ini gitu.
Nah ini untuk terakhir bagi Mas Sol sama Mas Rio, ini ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan pada pemirsa budaya yang syukur-syukur kalau ada yang nonton dari pemerintah provinsi ya. Syukur-syukur. Monggo Mas Sol, Mas Rio. Ya, Jawa Timur itu punya segalanya sebenarnya, punya sumber daya untuk ide segala macam itu punya. Artinya kita punya sumber daya yang dasar yang kuat, baik dari ide, terus tempat-tempat itu juga beberapa tempat Jawa Timur itu dipakai untuk syuting film nasional juga. Iya. Terakhir di Banyuwangi juga masalah Banyuwangi. Filmnya ya itu ada. Terakhir itu di Banyuwangi, Cuman di Surabaya, terus filmnya si Mak Sebenarnya kita punya banyak hal yang ditingkatkan, tinggal kemauan stakeholder ini, terutama pemerintah daerah itu sebenarnya udah ayo. Ya, sebenarnya kita juga nggak berharap banyak di Perda, yang minimal ada tangan yang real gitu, yang menjangkau Ada untuk kita pegangan. Betul. Itu aja ya. Oke, Mas Rio. Ya, pesan Mas ya. Ya terserah, pesan, kritik, saran. Dengan Nggak pesan lagi. Ya mungkin ya kita terutama bicara masalah film ya, ini ada banyak hal yang perlu kita terus jaga, itu terutama motivasi dan optimisme untuk menyongsong tantangan film yang ke depan, karena film saya rasa terlepas sebagai komunitas industri ya, film tetap menjadi suatu bagian dari struktur masyarakat, bertukar pikiran, bertukar pesan, saling menghibur, saling apapun ya. Katakan yang film nggak akan hilang, walaupun sekeras apapun ya, tetap dibutuhkan di masyarakat. Jadi ya itu perlu kita sikapi dengan kita harus tetap semangat, jangan sampai tantangan-tantangan ini jadi pemberat mungkin ya. menurut Mas Andri gimana Mas Andri? Menurut saya, saya ditakoni ya, nggak apa-apa. Menurut saya, film ini adalah suatu penyampai pesan yang sangat mutakhir gitu. Saya pernah masuk dulu, saya ikut komunitas film sempat saya. Saya itu muridnya, kalau tahu mungkin namanya Mas Anto Agusta. Ya. Ya, itu dulu saya anak didiknya. Saya dulu suka dijewer sama dia karena saya goblok gitu. Mas Anto. Ya, jadi film ini sempat saya dulu promosi film di komunitas itu karena saya itu orang reptilia community gitu ya. Saya itu dulu bawa buaya. Jadi orang-orang tuh pada takut sama buaya. Terus saya tanya, simple aja Mas itu. Kenapa takut? Gigit Mas, nanti bisa makan manusia. Nggak tahu dari mana? Dari film. Nah, terus saya bilang gini, lah ini saya pegang nggak gigit. Berarti Anda dibawain film. Dari situlah film itu adalah sebuah penyampaian pesan yang bagus. Walaupun pada dasarnya buaya memang gigit. Jadi karena itu para stakeholder, para pemirsa budaya terus dukung perfilman Jawa Timur ya. Soalnya. Jadi kita bersama ya, kita berjejaring, kita saling membantu untuk perfilman Jawa Timur ini tetap eksis ya. Jadi terima kasih Mas Sol, terima kasih Mas Rio. Demikian podcast kita pada hari ini, yaitu dengan tema tantangan industri film di era digital. Jadi untuk podcast selanjutnya, pemirsa budaya untuk selalu setia di DKJT Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.